Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Bu Komang di pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang denah. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru mau bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu membaca, menggambar, dan menentukan rute perjalanan pada denah. Yang kedua, anak-anak mampu menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat serta dapat menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh atas tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita pada pembelajaran bab 3 yaitu tentang denah. Anak-anak tahu apa itu denah? Denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Adapun fungsi dari denah adalah sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Pertama, kita akan mempelajari tentang denah dan arah mata angin. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Anak perhatikan di sini gambar denah atau lokasi. Di sini ada denah lokasi pernikahan, yaitu berada pada gedung Balai Bakti Jalan Maluku nomor 14A. Ya. Nah, sebelum kita melihat denah, kita tahu dulu arah mata angin. Arah mata angin itu terdiri dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, apa itu arah mata angin? Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan satu arah mata angin. Arah mata angin misalnya dari utara, dia menuju ke timur itu terdiri dari 45 derajat. Sedangkan dari utara ke timur itu 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Nah, dari timur ke tenggara juga 45, dari timur ke selatan 90 derajat. Sedangkan misalnya dari selatan ke utara itu besarnya 180 derajat. Ya, anak. Selanjutnya kita akan membaca denah sederhana. Denah dapat digunakan untuk membaca atau menemukan letak suatu tempat. Ya, nah, perhatikan di sini denahnya. Denah di sini ada pertanyaannya. Berdasarkan denah di atas dapat ditentukan letak beberapa tempat. Nah, letak rumah Jessie berada di sebelah selatan. Rumah siapa? Yaitu rumah Adit. Sedangkan sebelah utara rumah Mita itu adalah timur atau timur pasar. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan video berikut ini.
Nah, letak rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya. Letak rumah Jesse berada di sebelah utara rumah Mita. Sedangkan letak rumah Jesse berada di sebelah timur pasar. Baiklah anak-anak, yang kedua kita akan menggambar Dena letak benda. Langkah-langkah menggambar Dena letak benda. Pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Yang ketiga, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Nah, sekarang kita buat Dena sederhana. Letak beberapa tempat berikut. Perhatikan Dena di samping. Ini adalah puskesmas, ada sekolah, rumah Adit. Nah, di sini rumah toko roti, di sini arah mata angin. Yang sebagai titik acuan adalah rumah Adit. Nah, puskesmas itu terletak di sebelah utara rumah Adit. Sedangkan rumah Adit terletak di sebelah timur. Nah, di sini sebelah timur sekolah. Sedangkan rumah Adit terletak di sebelah barat toko roti. Nah, jadi rumah Adit ini sebagai titik acuan. Rumah Adit terletak di sebelah timurnya sekolah dan rumah Adit terletak di sebelah baratnya toko roti, dan puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Nah, anak-anak, yang ketiga kita akan menentukan rute perjalanan. Nah, perhatikan di sini ada gambar Dena, dan apa itu rute perjalanan? Rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui oleh seseorang saat menuju lokasi tertentu. Di sini ditentukan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Adit. Nah, dari sekolah kita akan menuju ke rumah Adit. Yang mana saja dilalui? Yang dilalui adalah rumahnya Dimas, puskesmas. Setelah itu kita balik menghadap ke kanan, setelah itu ke samping kiri, terus ketemu rumahnya Adit. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan video berikut. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar cara menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, bagaimana cara penulisan letak titik dan bangun datar bidang koordinat? Yaitu dengan menggunakan pasangan garis yang berurut, yaitu garis X dan garis Y, di mana X itu merupakan sumbu mendatar dan Y itu merupakan sumbu tegak. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contohnya. Baiklah anak-anak, perhatikan bidang koordinat. Nah, bidang koordinat ini terdiri dari dua garis yang garisnya disebut dengan sumbu. Dari dua garis di mana sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu adalah garis yang mendatar, disebut juga dengan horizontal. Sedangkan
garis Y atau sumbu Y itu disebut dengan garis vertikal atau tegak. Ya, nah, garis YX atau sumbu X terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, di sini ada nol, ya, di tengah-tengah ada nol. Nah, begitu juga dengan sumbu Y. Sumbu Y adalah terdiri dari bilangan positif dan juga bilangan negatif. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya, Nana. Di sini bagian pertama itu adalah X, Y. Nah, di mana X-nya itu adalah X-nya di sini bagiannya, Nana. Di sini itu adalah positif. Sedangkan yang naik di sini adalah positif. Jadi bagian pertama itulah X, Y, positif. Sedangkan bagian yang kedua terdiri dari sumbu X juga Y. Nah, tetapi di sini, kita ini dari sini, Nana melihatnya X-nya yaitu negatif, sedangkan naik ke sini adalah positif. Jadi bagian kedua adalah X, Y-nya itu adalah negatif positif. Sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu X, Y tetap anak-anak, tetapi bilangannya yaitu adalah dari sini. Nih, turun yaitu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Jadi sumbu bagian yang ketiga itu adalah X, Y-nya negatif. Nah, sekarang bagian yang keempat. Bagian yang keempat yaitu X, Y tetap. Sekarang kita perhatikan X-nya apa di sini adalah positif, sedangkan Y-nya adalah negatif. Jadi bagian yang keempat adalah positif dan negatif. Baiklah anak-anak, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, Bu Guru punya contoh ya. Nah, di mana diketahui titik A 4,2, titik B negatif 4,2, titik C negatif 4, negatif 2, sedangkan titik D 4, negatif 2. Di sini anak-anak akan meletakkan titik-titiknya itu. Nah, dan pertanyaannya, bangun apakah yang terbentuk pada bidang koordinat nanti? Nah, sekarang kita akan kerjakan satu persatu. Pertama, titik A 4,2. 4 di sini adalah apa, anak-anak? Ingat X ya. Di sini X, yang di sini Y. Berarti 4 itu X, sedangkan Y itu ada 2. Sekarang dari sini anak-anak, 4. 1, 2, 3, 4 dari sini. Nah, ke kanan langsung anak-anak naik. Itu berapakah Y-nya? Y-nya adalah 2. 1, sini 1, 2. Maka disinilah titiknya. Kemudian titik B. B itu adalah negatif positif. Jadi X-nya negatif, adalah 2-nya adalah positif. Berarti daerah bagian 2 ya anak di sini ya. 4 di sini kita naik ke atas 2. Nah, sini 2. Maka di sini titik B. Sekarang titik C. Titik C katanya negatif 4, negatif 2. Di bagian manakah letaknya dia? Negatif 4 dengan negatif 2, maka dia ada di bagian ketiga. Nah, dari sini X-nya 4, sedangkan Y-nya adalah negatif 2, maka dia di C. Sekarang yang keempat yaitu titik D. Titik D dikatakan 4, negatif 2. 4, negatif 2. 4 itu berarti positif, negatif 2 itu adalah negatif 2, berarti 4X. Nah, di sini. Dari sini lihat. Nah, kemudian anak-anak turun. Nah, di sini dia 2.
Nah, ya, di sini D. Sekarang kita akan menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, kita hubungkan tadi dari A ya anak. A, kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Nah, sudah jadi. Ini terbentuk bangun apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Betul, ini adalah bangun datar persegi panjang. Jadi, bangun yang terbentuk pada bidang koordinat adalah bangun datar persegi panjang. Nah, bagaimana anak-anak? Jelas? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak perhatikan nanti video berikut ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang posisi benda pada bidang koordinat. Nah, perhatikan di sini, ini namanya bidang koordinat. Nah, bidang koordinat ini terdiri dari garis, dua garis ini namanya kolom, sedangkan yang mendatar namanya baris. Baris itu terdiri dari A, B, C, D, F dan seterusnya. Sedangkan yang kolom itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelumnya apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat merupakan gambar peta-peta yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, yang dimaksud baris itu adalah yang di sini yang mendatar, sedangkan kolom ini yang tegak ya anak-anak. Sekarang kita akan menentukan letak dari masing-masing gambar. Yang pertama kita akan menentukan letak hewan itu yaitu sapi. Sapi terletak pada bidang mana ya anak-anak? Yaitu perhatikan bebek. Pertama kita lihat dulu yang mendatar ya, yang baris. Sini baris. Nah, A. Setelah itu kita naik. Nah, naik. Lihat sekarang letaknya di bilangan 5 atau di angka 5. Jadi sapi terletak pada A,5. A,5. Selanjutnya yaitu ayam. Ayam kita lihat dulu ke garis baris. Nah, itu adalah pada baris B ya nak. Baris B, kemudian kita menuju ke kolom. Itu terletak di kedua dia. Wah, di sini. Jadi ayam terletak pada B,2. Baris B, kolom 2. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah domba. Ini domba. Nah, dombanya itu terletak pada baris D. Kita naik ke atas, kita lihat pada kolom 4.
Jadi domba terletak pada baris D dan kolom 4. Selanjutnya, ini adalah kambing ya. Kambing terletak pada baris F dan kolom 3. Sedangkan bebek terletak pada baris H dan kolom 5. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sekian dulu pembelajarannya. Nah, sebelumnya kita akan membuat kesimpulan. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu di dalam menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat dapat kita gambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom atau disebut dengan garis horizontal dan garis vertikal. Yang kedua, dalam penulisan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat dapat dibuat garis atau sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y itu sumbu X-nya disebut garis atau sumbu horizontal dan sumbu Y disebut garis vertikal. Garis X itu terdiri dari bilangan positif dan negatif. Begitu juga dengan garis Y terdiri dari bilangan positif dan negatif. Anak-anak, agar kita cepat mengerti, maka anak-anak lebih baik banyak latihan pada mengerjakan latihan tentang bidang koordinat maupun denah. Sekian dari Bu Komang pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah.